tentang jengkol, merupakan tanaman yang sangat disukai di Indonesia. Walaupun bau tapi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Nama jengkol atau istilahnya biji jengkol atau jering sering dijadikan menu favorit masakan baik Indonesia, Malaysia, Thailand maupun Filipina. Walaupun bau tapi banyak disukai oleh masyarakat. Jengkol merupakan tanaman dengan pohon yang tinggi yang mencapainya 10-26 meter. Dengan buah yang berupa polong dan berbentuk kepeng, dan warna jengkol sembayung tua. Setelah tua, buah jengkol akan menjadi cembung dan polongnya akan berubah menjadi berisi menjadi lebih besar. Tiap polong buah jengkol akan berisi 5-7 biji jengkol. Biji jengkol berwarna coklat. Jengkol yang dikenal dengan baunya, tetapi ternyata tanaman jengkol itu banyak mengandung gizi. Dari gizinya tersebut banyak bermanfaat bagi kesehatan manusia, terutama tanaman buah jengkol atau tanaman jengkol dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara generatif atau melalui biji, dan yang kedua secara jangkop atau dengan cara vegetatif. Untuk tanaman jengkol yang vegetatif, ketika berumur 4-5 tahun sudah bisa untuk dilakukan panen. Dan untuk tanaman jengkol yang dilakukan secara generatif, dapat dilakukan panen ketika dia berusia 7-8 tahun. Dan tanaman jengkol yang dirawat dengan baik dapat berproduksi sampai 30 tahun. Untuk nutrisi tanaman jengkol, sebelum kita melakukan penanamannya, sebaiknya lubang yang kita sudah lubangi kita beri pupuk kandang dan kita diamkan sampai 3-4 hari. Supaya untuk apa? Supaya pupuk kandang tersebut menjadi pupuk yang berfungsi menyerap unsur hara, sehingga tanaman jengkol yang kita tanam nanti bertumbuh menjadi lebih besar dan bertumbuh. Buah jengkol atau biji jengkol dapat diproduksi menjadi berbagai olahan makanan seperti semur jengkol, semur jengkol tahu, jengkol kering pedas, rendang jengkol, dan berbagai makanan olahan yang berbahan jengkol dapat diproduksi, sehingga jengkol menjadi makanan favorit masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun Thailand, Filipina maupun lain-lain. Ya. Makanan jengkol adalah makanan yang banyak disukai oleh masyarakat, walaupun bau tapi banyak digemari oleh masyarakat. Tetapi ketika memakan jengkol janganlah berlebihan, karena dapat menimbulkan beberapa efek samping negatif sehingga dapat menyebabkan penyakit dalam diri manusia. Salah satunya adalah penumpukan kristal saluran urin atau disebut dengan kejengkolan atau bahasa sambasnya kejeringan. Dan yang kedua tentunya menyebabkan bau mulut sehingga orang tidak nyaman di dekat kita. Jadi teman-teman, janganlah makan jengkol berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan akan berdampak negatif. Sekian teman-teman dari penjelasan saya tentang jengkol. Poin yang kita ambil adalah jengkol merupakan makanan favorit masyarakat baik Indonesia maupun beberapa negara luar negeri. Tanaman jengkol juga banyak mengandung gizi sehingga baik juga bagi tubuh kita, dan jangan makanlah berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan akan berdampak negatif. Sekian dari saya. Tanaman singkong. Singkong memiliki nama latin Manihot esculenta, adalah tanaman jenis umbi akar atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata memiliki garis di tengah sekitar 2-3 cm dan panjang 50-80 cm tergantung dari jenis varietas singkong yang dibudidayakan. Pada daging umbinya memiliki warna putih atau kuning-kuningan. Umbi kayu atau yang lebih sering disebut dengan singkong atau ketela pohon adalah tanaman tahunan tropioka dan subtropioka dari famili Euphorbiaceae. Ubi singkong terkenal secara luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat serta daunnya bermanfaat. Ideal dari batang pohon yang bisa dijadikan bibit berkisar antara 7-8 bulan. Batang singkong dipotong dengan panjang kira-kira 20 cm dengan diameter kurang lebih 1,5 cm untuk mendapatkan bibit yang memiliki kemungkinan hidup tinggi dan kualitas hidup yang baik. Tanaman singkong bisa mulai dipanen pada usia 6-8 bulan setelah tanam atau 9-12 bulan setelah tanam, tergantung varietas yang ditanam.
Jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman singkong adalah jenis pupuk organik, seperti contohnya pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk organik cair, maupun pupuk kompos. Fungsinya untuk memperbesar umbi singkong. Penggunaan pupuk dari bahan organik ini berfungsi untuk mengembalikan sifat tanah dan juga memperbaiki struktur tanah nantinya. Hal ini dikarenakan dalam praktik tanah secara terus-menerus nantinya bisa mengurangi cadangan total karbon dan juga nitrogen dari dalam tanah. Dampak negatif mengonsumsi singkong secara berlebihan. Yang pertama, obesitas atau berat badan berlebih. Salah satu bahaya singkong yang paling nyata adalah bisa meningkatkan risiko obesitas atau berat badan berlebih. Hal ini terjadi karena singkong memiliki jumlah kalori yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan umbi-umbian sejenis. Yang kedua, keracunan makanan. Singkong mengandung zat glikosida, sianogen yang nantinya bisa melepas cyanida di dalam tubuh. Yang ketiga, reaksi alergi. Singkong bisa saja menyebabkan munculnya reaksi alergi bagi beberapa orang dengan kondisi tertentu, khususnya jika umbi tersebut tidak diolah dengan tepat. Keadaan ini bisa terjadi karena singkong juga memiliki getah. Yang keempat, gangguan saraf dan tiroid. Singkong mengandung sianida yang jika masuk ke tubuh secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf. Yang kelima, kelumpuhan dan malnutrisi. Anak-anak tidak disarankan untuk mengonsumsi singkong dalam jumlah banyak atau terlalu sering. Ini karena umbi-umbian tersebut mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kelumpuhan di bagian tubuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sawi. Nama latin sawi adalah Brassica. Yang kedua, pembibitan tanaman sawi. Tanaman sawi tidak bisa kita tanam langsung dari benih karena akan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Penanaman sawi. Hal terpenting dalam penanaman sawi adalah kedalaman penanaman sawi tidak boleh terlalu dalam atau terlalu dangkal. Pemeliharaan tanaman sawi. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Penyiraman ini tergantung pada musim. Bila musim penyuluh hujan dirasa berlebih, maka kita perlu melakukan pengurangan air yang ada. Terus panen atau pasca panen. Dalam hal pemanenan penting sekali diperhatikan umur panen dan cara panennya. Umur panen sawi paling lama 70 hari dan yang paling pendek umur 40 hari. Terus yang ketiga, nutrisi dari tanaman sawi. Mengandung berbagai gizi vitamin seperti K, A, C, E. Vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang serta jantung. Vitamin A dapat mencegah penyakit rabun, senja, buta ayam, dan masalah kurang nutrisi. Vitamin C sangat tinggi. Vitamin ini termasuk antioksida yang membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Dan vitamin E diyakini memiliki antioksida sebagai penangkal radikal bebas, folat, magen, dan serat pangan. Dan yang keempat adalah hasil dari tanaman tersebut, sayur. Dan yang kelima, efek samping tanaman sawi. Efek samping tanaman sawi bisa menyebabkan reaksi negatif bagi individu tertentu, misalnya yang pertama, penggunaan obat pengencer darah. Yang kedua, penderita gangguan ginjal. Yang ketiga, merangsang menstruasi. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian urea SP36 kompos adalah kombinasi pupuk yang paling baik untuk pertumbuhan tinggi tanaman sawi hijau. Jadi sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan menjelaskan tentang buah naga. Nama ilmiah buah naga ialah Hylocoreus sp. Rentang umur tanaman buah naga ialah tanaman buah naga berumur panjang. Siklus produktifnya bisa mencapai 15 sampai 20 tahun. Budidaya buah naga mulai berbuah untuk pertama kalinya pada bulan ke-10 hingga 12 terhitung setelah tanam. Namun apabila ukuran bibit tanamnya lebih kecil, panen pertama bisa mencapai 1,5 sampai 2 tahun terhitung setelah tanam. Nutrisi pada buah naga ialah yang pertama, protein. Protein adalah kelompok biomolekul dan makromolekul yang terbentuk dari satu atau lebih rantai panjang asam amino. 2. Lemak. Lemak merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sebagaimana protein dan karbohidrat. 3. Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. 4. Vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peran penting dalam menangkal berbagai penyakit. 5. Zat besi. Zat besi adalah salah satu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. 6. Magnesium. Magnesium adalah mineral yang dibutuhkan dalam perkembangan struktur tulang manusia. Hasil dari tanaman buah naga ialah berbentuk buah. Adapun beberapa risiko efek samping buah naga untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan yaitu 1. Urin berwarna merah muda. Jika Anda memakan buah naga yang dagingnya berwarna merah dalam jumlah berlebihan, warna urin Anda mungkin akan mengalami perubahan menjadi merah muda. 2. Reaksi alergi. Meski makan buah naga menyehatkan tubuh, sejumlah hasil penelitian melaporkan bahwa efek samping buah naga dapat menimbulkan reaksi alergi pada beberapa orang sesaat setelah mengkonsumsinya. Reaksi alergi yang mungkin muncul antara lain bibir atau lidah membengkak, rasa kesemutan atau gatal di mulut, kulit gatal, meradang, ruam, biduran, hingga mual dan muntah. 3. Gangguan pencernaan. Bahaya buah naga apabila dikonsumsi secara berlebihan ternyata dapat membuat nutrisi lain yang Anda konsumsi tidak dapat terserap dengan baik saat melewati usus. 4. Kelebihan antioksidan. Buah naga mengandung berbagai antioksidan seperti vitamin C dan komponen antioksidan lain termasuk phytoneroid, polyphenol, dan karoteid. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, seluruh kandungan antioksidan ini bekerja dengan menargetkan sel radikal bebas yang berpotensi merusak sistem tubuh. 5. Meningkatkan risiko hipoglikemia. Buah naga merupakan salah satu jenis buah yang baik untuk penderita diabetes. Kandungan serat pada buah naga dapat mengurangi penyerapan gula darah. Selain itu, kandungan karbohidrat di dalamnya juga dapat dengan mudah diserap oleh tubuh menjadi energi sehingga menyeimbangkan efek samping gula. Namun, penting untuk mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup apabila tidak ingin mengalami efek samping buah naga yang ditimbulkan. Bahaya buah naga yang dapat dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan penyerapan gula dan dalam darah sehingga meninggalkan risiko hipoglikemia. Hipoglikemia adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah mengalami penurunan drastis sehingga menimbulkan gejala seperti kering berlebihan, rasa lapar berlebihan, rasa lelah, pusing, bibir kesemutan hingga pingsan. 6. Menimbulkan risiko hipotensi. Buah naga memang diyakini dapat mengendalikan tekanan darah. Manfaat buah naga untuk kesehatan ini bisa didapat jika mengkonsumsinya dalam takaran yang cukup. Pasalnya, kandungan kalium pada buah naga yang dikonsumsi
Terlalu banyak dapat menurunkan tekanan darah hingga di bawah batas normal atau hipotensi. Inilah yang menyebabkan efek samping buah naga untuk kesehatan berikutnya. Gejala hipotensi diantaranya merasa lelah, pusing, mual, pandangan kabur, merasa bingung, hingga kehilangan kesadaran. 7. Interaksi dengan obat hipertensi. Efek samping buah naga selanjutnya adalah adanya interaksi dengan obat darah tinggi. Penderita hipertensi yang mengkonsumsi buah naga bersamaan dengan obat darah tinggi atau obat hipertensi dari dokter dapat mengganggu efektivitas kerja obat. Nutrisi yang diperlukan oleh tanaman buah naga ialah yang pertama, fosfor. Fosfor merupakan salah satu unsur kimia yang sangat diperlukan bagi tanaman untuk pertumbuhan. Pupuk fosfor sendiri biasanya diberi dengan cara ditabur atau ditebarkan langsung ke dalam tanaman. Manfaat dan fungsi pupuk dari fosfor bagi tanaman banyak sekali, baik untuk pertumbuhan maupun untuk membantukan bunga dan pada tanaman. Yang kedua, unsur kalium. Kalium merupakan salah satu unsur hara makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak juga, selain unsur nitrogen dan fosfor.